gue baru aja sampai pelabuhan Merak. Jadi ini sangat sungguh luar biasa guys. Haji gila Haji Konde nyampe Merak juga cuy. Mantap Dragon. Oke kawan-kawan, kita bakal nyebrang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah malam ini jam 9 ya sekitar. Gue udah sampai pelabuhan Merak ya. Nah ini kita mau naik kapal kawan-kawan. Haji gila Haji Konde mantap Dragon. Nah buat kawan-kawan yang penasaran, bang, tiket moge itu kalau naik kapal berapa bang? Nah kalau tiketnya sendiri itu 180.000 ya guys di tiket Perizi. Dan belinya harus pakai aplikasi, nggak bisa beli tiket langsung di pelabuhan. Dan juga untuk motor moge itu kena golongan 3A ya, jadi 180.000 guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia pemirsa, Bandar Lampung incoming. Wah, naik kapal pak, naik kapal. Weh, pak, anakmu pulang. Wah, gila kan, YouTuber daerah come home ya kan. Yuk, kenal nggak bang? Temennya Akang MP. Iya, temen Akang MP. Mana bang? Kanan apa kiri? Oh kiri, oke. Oke, motor di mana bang? Motor bang. Nah kalau kita diarahin ya guys. Waduh guys, di mana nih? Langsung di pelosok nih kayaknya. Iya, terlalu sempit nggak bang? Terlalu sempit. Sempit, gede. Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya. Oke guys. Oke, kita pas banget. Oke kawan-kawan, jadi kita udah di pelabuhan Merak. Ini kita udah naik kapal. Jadi kalau naik kapal tuh gitu, itu udah laut guys. Jadi jangan takut motornya jatuh ya. Gue kasih tips, kalau kalian naik kapal, usahakan masukin gigi 1. Nah gigi 1 lepas, jadi motor kekunci guys. Gitu, oke? Oke, dan jangan lupa bawa minum karena di kapal mahal. Ya kalau lo orang kaya, terlahir dari rahimnya orang kaya, nggak masalah sama uang ya nggak apa-apa sih gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Cuy, gue sekarang lagi ada di dalam kapal Perizi. Kali ini gue tiket eksekutif. Ini baru pertama kali ngeliat Perizi Lounge. Nah, jadi gue dapet fasilitas. Kalau di sini kan biasanya kalau di luar kita bayar lagi gitu kan. Di sini gratis. Jadi gue tadi udah nanya mbaknya, katanya kalau di sini bisa nyeduh sendiri. Di sini disediain teh sama kopi. Karena gue bukan pecinta kopi, jadi gue ngeteh. Nah buat kawan-kawan yang bertanya kan tadi, bang, kalau tiket eksekutif fasilitasnya apa aja? Biasanya bedanya cuma di fasilitas ininya doang sih. Kalau di reguler tuh kan kalau ke ruangan AC bayar, beli bantal bayar, ya kan? Baru duduk ada karpet bayar. Kalau di sini gratis. Hitungannya juga nggak jauh banget. Cuma air hangatnya di mana? Oh di sini. Ini beda kan? Oh nggak ya, dikunci ya? Oh iya, cuma ini doang berarti ya? Ngambil sepuasnya, sesuka hati kalian sampai kapalnya sampai ke pelabuhan Bakahuni. Ya lumayan lah, 60.000. Tapi ini sumpah kayak kapal pribadi banget cuy, lihat tuh. Sepi banget cok. Gue serasa kayak punya kapal pribadi tuh kayak. Orang-orangnya kagak ada semua. Tuh, sepi banget. Lagi kalau kalian mau cari tempat spot kalau lagi naik kapal cuy, cari tempat duduk yang ada chargeran begininya. Tapi nah ini ada lagi guys. Jadi kalau misalkan perbedaan eksekutif sama reguler, kalau reguler lu ngecas bayar goceng. Cuma kalau di sini gratis tuh, tinggal colok aja. Tapi gue nggak tahu ya di reguler ngecas udah gratis apa belum ya. Terakhir gue pas lebaran tuh waktu itu. Jadi gue nggak tahu. Tapi di sini lu tinggal taruh aja apanya di situ dan yep, lu tinggal tidur di sini santai. Nah kemungkinan gue sampai Bakahuni sekitar dini hari ya, tapi nanti gue nggak tahu ngambil keputusan mau lanjut trading ke Bandar Lampung apa kagak, karena lewat tengah malam di lintas Sumatera lumayan riskan ya. Jadi nanti gue lihat dulu dah situasi hati dan kondisi. Terus tips lagi, kalau riding malam nih usahakan kalian punya visor fotokromik cuy. Jadi ini visor ngebantu banget buat kalian yang riding di malam hari.
pengen kelihatan bening tapi pas di pagi hari kalian kelihatan seperti pakai visor iridium. Jadi ini cocok banget cuy. Nah ini punya NJS ya, ya minimal NJS lah, nanti jadi sukses. Yeah. Maju cok, beraco, gue di tengah-tengah. Aduh, aji gila konde, gila guys. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Akhirnya sampai juga di Bakahuni Lampung ya cuy. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Akhirnya sampai juga di Bandar Lampung. Aduh, kita harus cari cara buat masuk ke mall ini. Jadi kita nggak mungkin keluar malam cuy ini karena udah malam banget, jadi agak ini sih ngeri. Nanti kita cari cara deh buat masuk, gimana caranya. Malam hari ya, jadi bener-bener nggak ada penerangan. Ini jam 12 dini hari. Kalau bisa kalian lihat ada bulan purnama di sana. Wow, amazing guys, gelap banget. Dan pastinya nggak bisa ngeliat apa-apa, kiri kanan depan belakang. Jadi harus aware. Ya kalau ada yang ngimbangin atau nguntilin, hati-hati ya guys. Apalagi kalau ada motor di belakang di samping. Yo mari. Harus tetap hati-hati guys. Kalau ada motor tiba-tiba di samping gitu nguntilin gitu, itu kalian harus aware ya di lintas Sumatera ya. Cuma kalau akam sih ya udah harus biasa aja sih. Ini kalau ada orang yang minta foto sama ngeberhentiin, kadang-kadang beda tipis gitu loh. Gue ngerinya ada subscriber yang minta foto, gue udah parno duluan gitu. Oke guys, sekarang jam 1 malam dini hari. Gue udah di salah satu tempat rest istirahat. Jadi bener-bener sepi. Ini di Pertamina guys. Tuh, jam 1 dini hari. Gue lagi ngecas HP dulu. Ntar istirahat di situ. Nah di sini guys, cas HP dulu guys. Ini kita bakal tes pakai kamera Insta360, view-nya dari belakang. Jadi biar kalian ajib banget looks-nya. Lihat sepi banget guys jalanan guys. Bisa kalian lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi gua nggak bisa langsung kebut karena gua mau lihat kamera gua dulu, aman lah ya. Kamera gua nggak kelihatan nih. Oh itu dia. Oke, patokan gua cuma spion ini doang. Wah mantap pak, bismillahirrahmanirrahim. Ntar gua naikin dikit biar gua bisa ngeliat kamera gua. Oke, kita lihat guys, kalian dah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamera gua aman? Harusnya sih aman ya. Bismillah lah. Semoga kamera gua gak kenapa-napa di belakang. Wah mantap guys. Gimana jalurnya, enak ya? Waduh mantap dragon. Ini lampu merah. Lampu merah nggak nih? Oke, lampu merah guys, lampu merah guys. Gila, oke, lampu merah guys. Lampu merah guys, lampu merah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi kita bakal lihat lintas Sumatera ya, karena masih lampu merah cuy. Jadi lama banget lampu merah itu mulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oke, hati-hati, awas. Banyak yang nyebrang cuy, hati-hati. Bagus guys. Gile. Wah, gila Optimus Prime versus Optimus Prime, guys. Oke. Guys, truknya miring. Oke, let's go. Mantap, luar biasa. Wow, jalurnya guys, mantap Dragon. Aji gila Aji Konde, mantap Dragon guys. Aji gila Aji Konde lah tuh truk gua. Wah truk pak, wah Optimus Prime. Welcome to Lintas Sumatera mas bro. Wah mantap, ini jalannya asik banget guys, Lintas Sumatera guys. Wah luar biasa kawan-kawan. Selamat datang di Lintas Sumatera. Jadi kawan-kawan, kalau kalian ke Lintas Sumatera, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan yang seperti ini sekitar ya 60 km lebih lah. Jadi pegunungan, daun, tower, perumahan warga, karet, gue nggak tahu ini pohon apa. Pokoknya kayak gitu kawan-kawan. Jadi kalian bisa melihat beginilah situasi kalau kalian lagi ada di Lintas Sumatera. Dan ini di pagi hari ya kawan-kawan ya. Tapi mau pagi hari, siang hari, atau sore hari, tuh ada yang kecelakaan juga. Hati-hati kawan-kawan, ingat hati-hati ini Lintas Sumatera ya. Jangan terlena. Pokoknya kalau ada kebut, udah jangan kebawa nafsu guys, gitu ya. Pelan habis itu, oke? Jadi ya ini mau pagi, siang, jalannya kayak gini terus guys. Jadi emang lempeng karena udah ada tol. Jadi truk-truk itu pada lewat tol sekarang. Kalau dulu ini lumayan macet sini karena truk semua guys. Ya begitulah, kalau kalian udah merasakan Lintas Sumatera pasti tahulah sensasinya gimana. Jadi ya tahulah gimana. Oke guys, sekarang Bro Rizky udah sampai di Bandar Lampung, ketemu sama Om Eko. 300 km perjalanan dari Jakarta menuju kota Bandar Lampung. Dan akhirnya bisa ketemu sama Om Eko dulu nih. Wih mantap, gimana kabarnya Om? Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Wih, ini motovlog legendaris ya, dimana dulu kita nge-brandingnya Om Barbar. Tapi Iya. sekarang jadi apa? Udah ganti lagi. Bukan Om Cinta lagi? Bukan. Tahu apa nih? Belum dapat nih kita. Belum Ini, ya, oke nanti gue kasih inilah ya kan. Switchnya. Yang pasti yang pertama Om Barbar. Om Barbar, Terus lu kasih lagi nama Om Om Cinta. Cinta. Nggak tahu nih yang ketiga nih. Kita mau. Lagi galau nggak lu? Lah, enggak, lagi Oh, mau enggak. gradasi kita. Oh degradasi, lagi ini ya, lagi kasmaran ya? Enggak. Oh lagi pencari berarti. Hah? Enggak ada. Aduh, ntar lama Om Gadun lama-lama gue masuk. Jangan weh. Terus Bandar Lampung nih gimana nih sekarang nih? Ya, Bandar Lampung keadaannya kalau dari cuaca kondisi sekarang lagi sering hujan. Sama. Terus ya masih seperti yang dulu lah. Oke. Nah ini gue mau nanya sih sebenarnya, ini kan ending vlog aja lah kita kan, Iya, kalau udah iya. nyampe ini. Nah katanya Omen pindah ya ke Oh, iya. Jakarta ya? Benar. Oh banyak Omen banget pindah ke banyak Jakarta. banget yang netizen kayak bang, lu ke Jakarta, lu ke Bandar Lampung, Omen ke Jakarta bang gitu. Ya gimana ya, karena kan memang kadang-kadang kita sebagai seorang YouTuber, seorang seniman itu up and down. Kondisi Omen saat ini emang sedang turun ya, down gitu ya. Dan dia akhirnya memberanikan diri membuat keputusan untuk pindah ke Jakarta nyusul Bro Rizky gitu. Memang gue juga dari dulu pengen kan, bang kenapa lu nggak ngajak Omen dari dulu ke Jakarta? Ya ini. Nah jadi dulu itu
pertama posisi Omen itu udah berkeluarga, jadi susah. Kalau Blue Rizky waktu itu masih jomblo pada saat itu ya kan, jadi ya masih bisa struggle lah gitu. Kalau udah berkeluarga kan beda Pak, tanggung jawabnya udah beda gitu. Nah mungkin sekarang kesempatan Omen buat pindah ke Jakarta gitu. Tapi lu sedih nggak Om ditinggalin? Wah sedih gua, sedih. Apalagi kemarin tuh gue pengen ketemu dulu gitu kan. Maksud gua ya buat konten perpisahan lah gitu. Tapi dia udah berangkat duluan. Udah berangkat duluan ya. Ya gimana lah ya. Mungkin ya dia juga pengen maju ya. Gue dari dulu pengen maju. Maksudnya biar ke Jakarta, udah ke Jakarta lu men gitu. Jadi biar, karena gue bilang Jakarta itu tempatnya gitu. Emang iya sih. Ya gue sih berdoa sih sama Omen. Kan lu yang ngusir gue waktu itu. Kalau lo kan bebas gitu Iya kan. sih. Lo kan freedom. Jadi kalau kalian belum tahu, saya diusir sama bapak sebelah saya nih ya kan. Udah sih lu nih pindah aja lu ke Jakarta. Ya gitu. karena kan ini guys, kita kalau di Lampung ini POV-nya itu beda gitu ya. Karena ini kan kota kecil. Udah gitu anak motornya juga mungkin, terutama kalau seandainya big bike itu nggak terlalu gede gitu. Kalau terus sponsor utama itu pastinya adanya di Jakarta. Jangan sponsor lah, kita nyebutnya relasi lah. Relasi bisnis. Iya, relasi gitu bisnis ya. Jadi gitu. Kesempatan lah gitu. Opportunity itu lebih banyak di Jakarta. Nah, gitu. Waduh. Ya, Sukses kan di Jakarta, alhamdulillah kan? bisa melihat lah gitu. Karena memang Blue Rizky ngambil relasi guys gitu. Jadi yang mungkin Omen kedepannya juga mau ngambil relasinya Ya gitu. mudah-mudahan. Jadi, ya makanya gue cukup seneng kalau Omen bisa pindah ke Jakarta gitu. Jadi dia bisa melihat luar kota nanti kontennya seperti apa, lingkungannya seperti apa begitu. Iya, akhirnya dua legend Lampung hijrah ke Jakarta guys. Nah, gara-gara kita berdua hijrah, katanya Kucai mau di Jakarta juga nih. Insya Allah, Nah, insya Allah. Karena gue juga sebenarnya pengen nyusul juga pindah ke Jakarta. Nah, ini lagi tanya-tanya juga sama Blue Rizky lokasi di mana nih kira-kira yang bagus. Kira-kira yang teman-teman di Jakarta mau ngejangkau Kucai Indonesia itu lebih dekat. Ya depan sensi lah. Aduh, mahal di situ Pak. Ada jual rumah di itu nanti kan udah gambling semua ujungnya. Nah jadi nanti kita bakal banyak konten nih karena gue ada seminggu di Lampung, jadi kita bisa buat project konten sama Om Eko juga. Masih panjang waktunya, kita bisa buat konten panjang. Pokoknya nanti kita buat konten ya Om ya. Oke, mudah-mudahan ada kesempatan. Siap. Ini thank you banget Om Eko tadi datang ke sini. Padahal gue cuma istirahat di sini guys. Tiba-tiba gue dihubungin. Padahal gue belum update gitu. Nggak tahu tiba-tiba ada yang WA. Oh, udah ngasih tahu lu ya? Belum. Oh nggak ada. Memang feeling hati batin tuh memang luar biasa. Nah nanti seperti apa keseruannya konten Blue Rizky di Bandar Lampung, langsung aja ke scene vlog yang berikutnya. Oke, so gitu aja. Jangan lupa subscribe channel Eko Kucai dan jangan lupa follow Instagramnya Kucai Indonesia dan jangan lupa tonton terus kontennya Blue Rizky. Oke. Kenapa gue pede di sini? Karena nggak ada yang kenal gue.